Kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahman Bapak Ansordin, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Muhammad Suwandi SSI, yang sama-sama kita hormati Bapak Letjen Purnawirawan Bapak Haji Muhammad Tarum selaku pewakil dan penasehat DKM Masjid Jami Ar-Rahman, yang sama-sama kita hormati para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Haji Muhammad Daud, Bapak RT 012 Bapak Jamur Jamal, Bapak RT 03 Bapak Abdul Ghani, Bapak RT 04 Bapak Junaidi, yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami Ar-Rahman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan karunia-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka halal bihalal dan sekaligus tasyakuran serta pembukaan pengajian rutin di Masjid Jami Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bil ma'ruf wal ihsan walladzi nahana bit tughyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat al-ma'ah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Purnawirawan Letnan Jenderal Haji Muhammad Tarum selaku penasihat DKM Masjid Ar-Rahman, yang mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan sehingga mudah-mudahan beri panjang umur dalam taat. Yang kita muliakan Al-Habib Abdul Majid Ash-Shatta, yang mudah-mudahan masih di perjalanan, dan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Saleh As-Shatta, yang juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ki Haji Muhammad Suwandi. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat Al-Habib dan Al-Ustaz, mohon agar di depan Ustaz, biar ada yang mengisi, biar jamaahnya semangat. Yang
Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ansarudin, yang mana pada hari ini ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada hari ini untuk sambutan diwakilkan oleh saya. Mudah-mudahan Bapak Ketua DKM beserta stafnya senantiasa Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk, sehingga dapat bersama-sama mengurus Masjid Ar-Rahman ini, sehingga Masjid Ar-Rahman ini makmur, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membimbing jamaahnya. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Haji Muhammad Daud, para RT dari RT 04 Bapak Mohari, RT 03 Bapak Abdul Ghani, RT 05 Bapak Junaidi, dan RT 12 Bapak Ejang Nur Zaman, yang mereka lah nih para RT yang merupakan sohibul wilayah yang memiliki jamaahnya nih. Jadi jamaahnya hadir atau enggak tergantung Pak RT-nya Pak di sini. Alhamdulillah Pak RT-nya rajin-rajin. Mudah-mudahan jamaahnya bisa ngikut warganya. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Umar, ini perwakilan dari Wasilah Subuh, DMI Pasar Rebo, dan Fuhab ya Pak Haji Umar ya. Ini yang mewakili langsung tiga nih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman dan kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik serta inayah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di dalam kegiatan. Yang pertama tadi MC membacakan acara halal bihalal karena masih di bulan Syawal. Yang kedua, tasyakuran pembangunan Masjid Ar-Rahman, yang mana baru-baru ini kita baru membangun menara dan kubah. Dan yang ketiga, sekaligus acara pembukaan taklim yang diadakan di Masjid Ar-Rahman, yang mana kita semenjak bulan Ramadan sampai sekarang masih tawakufan ya. Jadi sementara, berhenti sementara. Untuk itu insya Allah pada malam hari ini akan kita buka kembali kegiatan taklim yang diadakan di Masjid Ar-Rahman. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita yang di rumah, mudah-mudahan senantiasa diakui sebagai umatnya yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Nabi, saya minta semuanya berdiri. Ayo Pak, maju ke depan. Airnya dibawa, airnya. Tola'al badru alaina. Maju Pak, rapat. Ghaniyatil rada. Yang di luar masuk. Wajaba syukru alaina. Mada'a lillahi semua.
Aduh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia, yaitu Al-Habib Muhammad Saleh As-Sattar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Itu juga Kiai Haji Muhammad Suandi, kita doakan beliau sehat walafiat. Khusus ayahanda kita yang tadi sudah memberikan nasihat mutiara-mutiara yang begitu indah, yaitu Bapak Purnawirawan Letnan Jenderal Haji Muhammad Ta'aruf. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Dan begitu juga seluruh segenap ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Dan kita doakan mudah-mudahan semua ketuanya, wakilnya, bendaharanya, sekretariatnya yang membantu makanan minumannya dan donaturnya, insya Allah mereka semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga banyak orang-orang tua kita yang luar biasa. Beliau setia dengan acara ini, masya Allah, sampai malam jam 9 seperti ini. Orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, semoga antum semuanya sehat walafiat. Insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita di manusia harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur kepada Allah. Antum lihat orang yang di rumah sakit, antum lihat orang yang sakit di rumah-rumah, mereka mau berusaha ke masjid tapi gak bisa hadir. Kita alhamdulillah, Allah bisa jadikan kita melangkahkan kaki, yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang disucikan di bumi adalah masjid. Tempat yang paling suci di atas bumi Allah adalah masjid. Suci. Dan tempat yang paling mulia di atas bumi adalah majelis ilmu. Paling mulia, paling suci masjid. Paling mulia majelis ilmu. Nah, maka itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang beliau katakan, salah satu muridnya bertanya, wahai Habib, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Beliau mengatakan syukur yang paling sedikit mengatakan alhamdulillah. Bisa gak ngomong alhamdulillah? Gampang apa kagak? Susah apa kagak? Dapat duit bilang alhamdulillah. Dapat berkat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Dapat jodoh alhamdulillah. Cerai alhamdulillah. Cerai alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, paling sedikit bilang alhamdulillah, udah cukup. Bangun tidur alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau katakan paling sedikit syukur kepada Allah mengatakan alhamdulillah. Saya yakin Anda bisa, saya yakin Anda mampu. Gak usah orang tua, anak muda, gak usah anak kecil juga bisa alhamdulillah.
Nah, syukur yang paling tinggi kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syukur yang paling tinggi. Anda sebenarnya sekarang sedang berbuat baik. Tadi sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Itu adalah syukur yang paling besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita bisa mengikuti perintah Allah. Yang mana nih malam minggu banyak orang pada duduk di kafe, betul gak? Saya bingung Pak, Bu, anak muda, anak-anak, orang pada nongkrong di kafe itu berjam-jam. Tadi saya lewatin berapa kafe itu dari iya kafe teras, lewat PKP tadi ada lagi besar sekali, itu penuh di situ. Saya dalam hati saya, ya Allah, nih orang berjam-jam nongkrong di kafe betah, tapi di masjid kagak. Apa yang mau tanya, muliaan kafe apa masjid? Tapi kenapa kok di masjid pada kagak betah ya? Nah ini hati-hati ya, kita banyak godaannya ya. Nah maka itu kita mudah-mudahan bisa bersyukur yang paling besar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bapak Ibu, Anda sholat, Anda berbuat baik, sebenarnya Anda sedang bersyukur kepada Allah. Anda lagi bersyukur. Orang pada buka aib, pada ngomongin aib orang, pada ngeguncing, terus lagi pada ya Allah ngadu domba, tapi dia diam. Dia gak bicara. Anda sedang bersyukur kepada Allah. Orang pada buka aibnya, kamu kok diam aja sih, gak ngomong? Maaf, saya gak bisa bicara. Padahal dia lagi buka aib saudaranya, tapi ini temannya, dia diam aja. Itu tandanya Anda sedang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, mari kita sama-sama berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan kalau dengar orang yang baca sholawat, dia kebakar, Pak. Jadi kalau ada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Anda baca sholawat, itu setan kebakar. Nah tuh. Sholawat yang kecil. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Jadi sholawat kita itu bisa menghancurkan kekuatan setan. Setan terbakar karena yang pertama kali lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang paling benci itu setan. Maka di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Suhufu Ibrahim, kitab-kitab suci yang lainnya yang diberikan kepada nabi-nabi, itu ada tulisan nanti akan lahir seorang manusia yang bernama Ahmad. Itu setan nungguin, Pak. Jadi ketika lahir, yang pertama membenci adalah setan. Ya banyakin selawat aja. Kita gak demen sama orang bacain sholawat aja.
Mudah-mudahan orang itu dikasih hidayah. Kita pengen mobil Alphard, bacain sholawat. Bacain aja. Di dunia nggak dapat, di akhirat dapat, betul nggak? Insya Allah. Yakin nggak kekuatan sholawat? Kita orang Islam masa nggak yakin? Saya pernah Pak ke Singapura tahun 2014. Saya diundang ceramah di Singapura. Begitu juga di Malaysia. Saya ke Singapura, ada murid saya di sana, dia ngajak saya, Beb, ada jamaah kita sakit di rumah sakit, dia mau dioperasi. Ayo udah, ya. Anak-anak masya Allah ya. Masya Allah, lomba lari. Jadi yang ini lomba sendiri. Alhamdulillah. Biarin Bu, jangan dilarang, nggak apa-apa. Yang penting semuanya mendengarkan saya, insya Allah. Ini habis ini ada makan nggak nih? Alhamdulillah, KW 1 KW 2. Alhamdulillah. Dengar ini pada semangat nih. Insya Allah, Allah kasih berkah, amin. Akhirnya, ayo deh, tengokin deh. Ini hati-hati ya, keyakinan ini penting banget. Udah saya tengokin di rumah sakit di Singapura. Akhirnya ada dokter. Dokternya ini non muslim. Dokternya non muslim. Akhirnya saya masuk ruangan operasi, saya lihat, saya baca apa doa dan sebagainya. Tahu-tahu di atas alat operasi itu ada kertas gantung gitu. Diikat pakai benang. Saya bilang sama dokter yang non muslim ini, Dok, ini apaan kok digantung tuh ada kertas? Saya boleh lihat gak? Ini orang non muslim nih. Akhirnya saya buka, saya lihat tulisan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bilang ini tulisan bahasa Arab nih Dok. Saya nggak tahu. Saya dikasih sama seorang ustadz orang Islam, katanya kalau mau operasi gantungin aja di tempat alat yang operasi itu. Sudah 13 tahun saya operasi nggak pernah gagal, semuanya sukses dan tuh orang pada sehat. Non muslim nih, dia yakin, dia nggak tahu tuh tulisannya selawat, Allah kasih keberhasilan. Apalagi kita orang Islam, betul nggak? Selawatin aja. Nih menara udah jadi belum? Udah berapa meter kayak Monas gak? Alhamdulillah. Suaranya jauh, saya kedengeran tadi. Subhanallah. Ya, jadi jangan takut, ya banyak berselawat. Udah ada orang kemasukan setan. Oh Anda nggak bisa baca Al-Quran, belum lancar. Banyakin baca selawat aja dulu. Insya Allah nih. Kalau selawat semuanya, karena satu amalan, ya satu amalan yang amalan itu langsung diterima oleh Allah, nggak pakai ragu-ragu. Dalam keadaan apapun kita, mau kita maaf dalam keadaan junub, mau kita dalam keadaan sombong, mau kita dalam keadaan bercanda, itu amalan diterima. Apa? Sholawat. Sombong boleh nggak sombong? Nggak boleh sombong. Tapi ketika Anda baca sholawat, Anda sombong, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sombong, tapi Allah terima itu sholawat kita, hadirin. Alhamdulillah. Maka itu mudah-mudahan kita orang yang banyak bersholawat. Amin. Ya Rabbal kullu amalin maqbulatun wa mardudatun illa man shalla alayya. Semua amalan itu ada yang diterima, ada yang kagak diterima. Kita nih sholat maghrib sama isya, kita sih yakin kita diterima sholat kita insya Allah. Tapi apakah sholat kita itu memang benar-benar yakin diterima oleh Allah? Kita belum tahu, tapi kita yakin diterima. Tapi ketika ada membaca sholawat, itu langsung Allah terima, nggak pakai diragukan lagi. Anda nggak usah yakin juga, itu udah pasti diterima. Kalau sholat, kalau puasa, kita pasti ragu nih.
diterima gak ya nih sholat saya ya? Apalagi bacaan Al-Fatihah saya nggak bagus, diterima apa kagak ya? Sholat kita masih ragu, puasa kita masih ragu, tapi ketika Anda bersolawat nggak perlu dibutuhkan keyakinan lagi hadirin, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita orang yang mencintai sholawat, amin ya Rabbal alamin. Saya baru dapat postingan kemarin, jadi tahun 1950 sebelum merdeka ya, 1900 sudah merdeka. 1950 itu ilmuwan dari Rusia. Sekarang Rusia, dulu Jerman. Uni Soviet, mohon maaf ya, Uni Soviet. Nah, ini berarti cerdas nih. Ya, terima kasih dikasih tahu. Uni Soviet dulu 1950. Dia pengen tahu perahunya Nabi Nuh. Dia gali lautan, dia cari di mana letaknya, ketemu itu perahu Nabi Nuh. Sekitar ada 20 ilmuwan profesor, gelarnya profesor. Semuanya meneliti, ketemulah perahu Nabi Nuh, dan di situ ada papan-papan. Banyak papan yang dibuat dari perahu tersebut. Salah satu papan yang papannya itu bagus dan masih utuh, yang lainnya udah keropok. Tapi ini satu masih utuh. Postingannya saya ada. Kalau mau buktinya bisa saya kasih ke Bapak. Nanti bisa ke ketua DKM. Ya, insyaallah. Ketuanya lagi berhalangan hadir. Ya, kita doakan sehat walafiat. Udah, ntar saya bisa. Kalau memang ingin buktinya saya ada. Itu papan satu utuh Pak, yang lainnya keropok. Diteliti sama ilmuwan nih non muslim ya, bukan orang Islam. Itu satu papan panjang, masih utuh, bagus tuh papannya. Itu ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zaman Nabi Nuh, Nabi udah lahir apa belum? Belum. Sampai hari ini Pak, utuh. Itu penelitiannya 1950. Shallu ala Muhammad. Waktu saya 7 menit lagi karena jam 9:30 mau ditutup. Karena nih nasinya udah kecium ke saya. Jadi miring nih. Kuat nih perut nih. Alhamdulillah. Intinya begini Pak. Ini halal bihalal, sekaligus juga tasyakuran, pembukaan pengajian ya. Terus saya dengar juga lagi bangun gubahnya, terus menaranya ya, subhanallah. Yang pertama silaturahim, halal bihalal. Anda mau kerjaan Anda ibadahnya banyak, bacaan Al-Qur'annya pintar, apalagi dia hafal Al-Qur'an. Wah, luar biasa deh, terkenal sama orang. Ini orang baik sekali, dermawan dan sebagainya. Tapi hati-hati. Kalau Anda melakukan satu amalan ini, maka semua amalan itu akan terputus dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali Anda bertobat kepada Allah. Bahkan orang ini tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannata qati'un. Enggak bakal masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hati-hati. Jangan bermusuhan. Enggak boleh kita benci orang. Dia jahat sama kita, jangan kita benci. Kenapa Beb? Kok jangan kita benci dia? Kalau kita benci, amal ibadah kita rusak. Betul apa betul? Udah kita doain aja ya Allah. Mudah-mudahan orang itu diberikan hidayah ya Allah. Jangan sebut kejelekannya. Udah, jangan pernah benci orang. Siapapun dia. Walaupun jahatnya sama kita sebagaimana yang kita ketahui, tapi jangan pernah kita membenci orang. Dan jangan memutuskan hubungan silaturahim. Ini saya lihat, hati-hati kata Nabi,
3 hari sesama muslim, lebih dari 3 hari marah-marahan, maka amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Saya marah-marahan dengan siapa misalnya, Ustaz Suwandi saya marahan, nggak boleh lebih dari 3 hari sesama muslim. Lebih dari 3 hari amal ibadah saya nggak diterima. Sholat saya, puasa saya, sedekah saya, infak saya nggak diterima. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, suami istri bukan 3 hari. Kalau dia marah-marahan suami istri lebih dari 24 jam 1 hari, ibadahnya nggak diterima. Ini kayaknya nggak ada yang marah-marahan ya sama istri. Gampangnya nggak kelihatan di sini. Romantis semua. Amin ya robbal. Romantis semua ya. Alhamdulillah. Hati-hati nih, camkan. Suami istri batasnya 1 hari. Ya namanya manusia kan punya sifat marah, betul nggak? Kalau Anda nggak punya sifat marah berarti bukan manusia, malaikat. Kita punya sifat marah tapi ada batasnya. Suami istri batasnya 1 hari. Bu, cium bau nasi kebuli. 1 hari ya Bu ya batasnya Bu. Nggak boleh kadang istri marah sama suami berhari-hari. Ya Allah, tub ilallah, bertobat kepada Allah. Nggak diterima tuh amal ibadahnya dua-duanya. Suaminya nggak diterima, istrinya nggak diterima. Beb, saya suami udah minta maaf, tapi istri saya masih merengut aja. Minta maafnya gimana? Ya saya minta maaf. Dikasih duit gak? Kagak. Ya pantesan. Orang lagi marahan cuma minta maaf doang gak cukup. Datang istri kita demen jengkol, beliin jengkol. Ya gak 1 truk. Iya, biar kejengkolan dia. Beliin. Oh suami marah sama istri. Oh suami demennya apa nih? Oh pulang. Suami demennya pisang kepok. Oh, kalau digoreng tuh pisang kepok. Terus lagi di atas meja ada kopi ditambah jahe ame kapulaga biar kepedesan. Pulang. Assalamualaikum. Wah dengan wajah marah nih suami. Waalaikumsalam. Bang, alhamdulillah saya udah siapin kopi, ada jahe juga, ame kapulaga, terus ada pisang kepok. Wah, dengar pisang kepok nih. Ini pada tahu pisang kepok apa enggak nih? Tahu. Saya masuk restoran Pak Haji, ya Bapak, makan pisang kepok, keluar lihat ininya tahu 100.000, udah pisang 100.000, kopi 50.000. Saya dalam hati besok-besok gue gak mau datang lagi. Mendingan kita ngopi di rumah. Nah jadi begitu Bu caranya. Kalau biar suaminya adem, gak marah, siapin tuh di rumah. Jadi hati-hati ya, sesama muslim 3 hari, suami istri 1 hari. Bapak rajin sholatnya subuhnya, terus lagi ibadahnya, pasti marah-marah sama istri, nggak diterima oleh Allah. Kecuali satu sama lain saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan malam ini nggak ada yang marah-marahan. Amin. Yang kedua masalah masjid. Maaf ya hadirin, saya nih ngajar banyak masjid, musola, masjid, majelis taklim. Tolong DKM Anda pusatkan sama imam rawatib, sama muadzin. Suatu masjid dan musola yang dia nggak ada azan di tempatnya, hati-hati, semuanya kena dosa ke tetangga. Ini kadang-kadang yang azan anak kecil, lah pada kemana yang lain? Nah maka tolong Ketua DKM, mohon maaf ya, ini permasalahan saya soalnya. Saya meneliti dari bulan Ramadan Pak. Saya banyak sholat di berbagai masjid bulan suci Ramadan. Saya teliti itu, saya lihat kurang perhatiannya apa yang tugas sebagai imam dan begitu juga yang muadzin. Tolong ini aja dulu. Masjidnya bagus, masjidnya mewah, tapi yang azan kagak ada. Yang jadi imam kagak ada, berebutan jadi imam, bukan berebutan, nyuruh-nyuruh. Bapak kan udah tua bapaknya.
Saya bantu anak muda aja deh. Pada nyuruh-nyuruh. Akhirnya di belakang orang gagu. Bapak aja, bapak imam, bapak yang pantas. Dia gak tahu dia orang gagu. Ini memang jual. Kok aku bingung. Jadi tolong, Pak, saya minta banget biar ada imam rawatibnya. Gaji nggak apa-apa, kita gaji berapa dia? Kita kasih hadiah, jangan bilang gaji. Nggak pantas, kasih hadiah lah, buat hadiah. Nggak apa-apa, muadzin juga begitu. Warga dulu kita tawarin. Siapa ustadz-ustadz yang ada? Siapa orang-orang tua yang bacaannya bagus? Jadi imam. Lah ini mohon maaf, sholat subuh. Saya bilang kok belum qomat? Imamnya belum datang, Bik. La haula wala quwata illa billah. Lah kalau imamnya ketiduran gimana tuh? Habisnya kalau bukan dia yang imam, Bik, ini pada kagak mau. Lah sampai subuhnya 5:30. Nungguin tuh imamnya ketiduran. Jangan, imam rawatib ada. Enggak apa-apa, Pak. Maaf, Anda kalau pergi ke Mekah, itu yang jadi imam di Mekah dan begitu juga di Madinah, di Masjidil Haram, itu gajinya sebulan 500 juta satu orang. Demi apa? Demi sholat berjalan terus. Gak peduli dengan uang, yang penting ada orang imam, yang penting ada muadzin. Malu Pak kita rumah gede-gede di sini untuk menjadikan imam sama menjadikan muadzin kagak ada. Saya kadang nangis Pak kalau anak-anak kecil yang azan. Ya Allah, tuh ketua masjid kemana? Padahal setiap Jumat diumumin saldo masjid Ar-Rahman 40 juta. 40. Tapi untuk imam dan muadzin nggak bisa. Jangan hadirin, ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Harus ada imam rawatib. Jadi bapak-bapak yang hadir sholat tuh dia hatinya lega. Wah, duduk di sop yang pertama. Kenapa? Karena udah ada imam rawatib. Nih bapak nggak mau sholat di sop pertama. Gue takut disuruh imam. Gue di belakang aja. Ntar aja kalau udah qomat gue baru ke masjid. Astagfirullahaladzim. Tuh, sampai begitu Pak. Sampai seperti itu terjadi di masjid-masjid. Sampai tuh bapak itu biasanya sholat pertama karena takut disuruh jadi imam. Dia sholatnya pas qomat tuh baru dia datang ke masjid. Jangan sampai terjadi seperti ini. Seorang ketua masjid dan bapak-bapak yang cerdas, ibu-ibu yang luar biasa harus bergerak. Karena pengurus masjid juga harus didorong. Sebagaimana orang tua kita tadi harus ada semangat. Hidup ini harus ada semangat. Menjaga wajah siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Nah maka itu saya berharap ya dengan tasyakuran menara ataupun gubahnya yang ada, saya berharap banget agar masjid ini punya imam rawatib. Zuhurnya siapa, asarnya siapa. Anda bisa pergi ke masjid-masjid yang manajemennya sudah luar biasa. Saya Pak, kalau masuk ke masjid itu saya nggak mau jadi imam Pak. Saya tanya dulu, ada imam rawatib gak? Kalau ada imam rawatib, gak pantas saya untuk menjadi imam. Walaupun kita paham tentang ilmu fikih dan Al-Quran, gak pantas. Kalau ada imam rawatib gak boleh nyuruh-nyuruh lagi. Kecuali memang kita kenal sama orang itu, dia seorang alim, seorang ulama, boleh. Ustaz, fadal Ustaz. Pak Kiai Habib silakan imam. Karena kita tahu. Tapi kalau nggak tahu, nggak boleh kita nyuruh. Langsung kita jadi imam. Seperti itu. Dan muadzin juga tolong diperhatikan. Ini momentum yang luar biasa. Halal bihalal. Terus lagi tasyakuran. Tolong dibentuk imam rawatibnya. Jadi bapak-bapak juga yang sholat tuh percaya diri. Pede ya. Percaya diri. Wah, gua nggak mau deh di sop yang pertama. Ya, kata istrinya, ayah, itu udah azan, ayo. Ntar aja mah kalau udah qomat. Biasanya ayah pertama, ayah kadang sholat di sop yang pertama disuruh imam.
Ayat kan bacaannya belum bisa, disuruh imam terus ntar aja deh mah. Nah, tapi kalau ketua masjid, ketua DKM, masyarakat yang luar biasa, tolong kita cari seorang imam. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita aja, nggak usah dari luar, lingkungan kita. Siapa? Dikasih. Nah, kalau dapat tugas itu adalah kepercayaan yang nggak bisa dibeli. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semuanya insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya cinta sama masjid dan kita bisa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat Habib sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Hamid bin Zaid Al-Atas atas tausiahnya. Bapak Ibu jamaah Al-Bihar Masjid Jami Ar-Rahman, tiba kita di acara penutup terakhir.